Assalamualaikum teman-teman World Muslim, Sem Privyet, Kak Dila. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga semuanya selalu sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian kembali lagi bersama aku Mawar. Tapi guys, hari ini akan berbeda karena aku mau cerita ke kalian gimana sih sebenarnya biaya hidup di Rusia. Apakah biayanya itu akan lebih murah atau bahkan lebih mahal daripada Indonesia. So ikuti terus biar kalian tahu informasi selengkapnya tentang hidup di Rusia. Jumpa lagi guys. Kali ini aku akan membahas sesuatu yang sangat menurut aku penting, yaitu tentang sama dengan judul biaya hidup di Rusia. Anyway guys, sekarang di Rusia itu biarpun lagi musim panas tapi lagi hujan-hujannya, jadi nggak menentu. Kayak hari ini hujan, besok panas, hujan lagi, tapi hari ini itu hujan dan lumayan dingin juga. Kita kembali ke main topik kita hari ini. Aku mau kasih tahu ke kalian biaya hidup di Rusia itu bagaimana. Aku di Rusia itu kan sebagai student, tapi juga sebagai keluarga, karena aku kan tinggal sama suami aku. Nah, hari ini aku mau bahas generally, bukan sebagai student. Kayak umumnya biaya hidup di Rusia itu gimana sih? Sebelum aku bahas, aku mau tanya ke kalian, menurut yang kalian lihat atau yang kalian baca, biaya hidup di Rusia itu gimana? Apa murah, mahal, atau gimana? Mau mulai dari yang paling besar dulu sampai ke yang paling kecil. So kita mulai dengan harga rumah di Rusia. Seperti yang kalian tahu guys, di negara-negara gini itu banyak tinggal di apartemen. Karena aku tinggal di apartemen, jadi aku bilangnya harga apartemen. Karena aku juga kurang tahu harga rumah di sini itu berapa, harga beli ataupun sewa. Jadi harga apartemen di sini itu guys, umumnya itu berkisar antara $140 sampai semahal-mahalnya. Aku itu convertnya ke dolar, nggak ke rupiah, karena harga convert ke dolar itu lebih mudah aja gitu hitungnya. Tapi nanti aku akan tulis harga rupiahnya. Jadi guys, harga apartemen itu seperti aku bilang mulai dari harga $140 itu yang aku lihat di internet ya. Harga $140 sampai harga semahal-mahalnya. Tapi harga tengahnya itu sekitaran $200 sampai $300. Itu harga pertengahan apartemen di sini. Kalian juga perlu ingat guys, aku tinggalnya itu jauh dari ibu kota. So aku akan membahas harga-harga di tempat aku tinggal di Krasnoyarsk. Itu jauh dari ibu kota, sangat jauh. Jadi aku juga nggak tahu harga di Moskow itu berapa. Aku tinggal di apartemen seperti yang bisa kalian lihat. Aku tinggal di apartemen yang harganya itu di tengah-tengah guys. Harga apartemen aku ini tuh sebulan bayarnya 22.000 rubel atau sekitar $200 lebih. Fasilitas di apartemen aku itu menurut aku termasuk bagus. Biarpun ini tuh nggak besar-besar amat, tapi semua fasilitasnya itu ada. Ada seperti yang kalian lihat, ada TV juga, klosetnya besar di belakang sana, ada sofa tempat tidur. Di sini biasa apartemen itu modelnya kayak sofa yang bisa dijadikan tempat tidur itu, dan juga dapur, kulkas, semua isinya itu lengkap. Dan menurut aku juga sangat bagus apartemennya. Dan yang paling penting sangat-sangat aman, karena ini kayak di perumahan gitu, apartemen dan juga apartemen. Jadi kalian sekarang udah tahu harga apartemen di Rusia. Jadi bagi yang mau tinggal atau students yang udah tamat dan mau lanjut tinggal di Rusia, segitu guys kira-kira harga apartemen di kota Krasnoyarsk. Selanjutnya, aku mau bahas tentang harga listrik di Rusia per bulannya. Jadi guys, aku ini udah confirm sama suami aku semua harga yang aku sebutkan di atas. Harga listrik itu menurut aku sangat murah di sini. Itu tuh kayak shock juga, kayak kok bisa semurah ini, karena harga listrik yang kita bayar itu guys sudah termasuk perlistrikan, habis itu juga harga air dan harga pemanas. Jadi perlu kalian ketahui juga guys, di rumah ini tuh nggak ada AC, karena orang di sini itu
kan winternya lebih panjang. Jadi yang orang itu pakai instead of AC, mereka pakainya itu pemanas. Dan pemanas itu menurut aku pemakaiannya malah lebih boros daripada AC, karena kayak pagi, siang, sore kita pakai pemanas di dalam rumah pas musim winter. Tapi kenapa billnya itu bisa murah ya? Harga billnya itu suami aku bilang starting mulai dari 400 sampai $1.000. Maksud aku 1.000 rubel. Sorry guys. Jadi harga billnya itu untuk electricity sebulan itu starting dari 400 sampai 1.000 rubel. Padahal dengan pemakaian yang menurut aku sungguh-sungguh boros. Bukan boros dalam artian kita boros-borosin, tapi pemakaiannya itu banyak, kayak heater, air, apalagi kita di kamar mandi apartemen Rusia itu biasanya guys punya bathtub. Jadi kayak sekali kita isi bathtub itu kan, menurut aku harganya itu murah sih untuk harga electricity per month-nya itu. Selanjutnya yang paling penting, wifi. Jadi untuk install wifi itu guys, menurut aku juga sangat-sangat murah bandingkan dengan harga wifi di Banda Aceh dulu. Karena dulu di rumah kami juga pakai wifi, jadi aku tahu persis berapa harga wifi di sana dan di sini. Di sini guys, harga wifi itu pas pasangnya, kita kan punya kayak router sendiri, kita suruh datang orang dan mereka pasang. Itu harga pasangnya sekitar 2.000 rubel dan per bulannya itu sekitar 1.000 rubel. Dan itu pemakaiannya unlimited. Menurut aku itu tuh kayak malah lebih murah daripada di Banda Aceh dulu. Selanjutnya kita masuk ke harga groceries per month. Groceries di sini itu guys masuk makanan pokok, keperluan sehari-hari, udah termasuk semuanya. Nah itu tuh harganya berbeda of course setiap orang. Kalau aku sama suami aku sebulannya itu kami menghabiskan biasanya antara 8.000 sampai 10.000 rubel. Itu udah masuk semuanya. Beras, ayam, ciki-ciki, susu, sabun cuci piring, sabun cuci baju, sabun, sampo, pokoknya udah masuk semuanya. Itu sekitar 10.000 rubel. Menurut kalian itu murah atau mahal? Perlu diingat itu tuh berbeda setiap orangnya, dan juga berbeda of course kalau dia student, dan berbeda juga kalau dia tinggalnya di kota lain. Next, tentang transportasi. Di sini aku guys pakainya transportasi umum dan rata-rata orang juga sih. Biasanya kami pakai bus. Harga bus itu nggak terlalu mahal. Biasanya sekali pergi itu harganya sekitar 5 ribuan. Tapi baru minggu ini naik, jadi harganya 44 rubel. Jadi sekitaran berapa ya? Sekitaran 7 ribuan. Aku juga nggak tahu harga pastinya, tapi sekitar segituan lah. Menurut aku kalau untuk sekarang itu naik bus sudah agak lumayan mahal. Tapi kira-kira kasar gitulah ya. Sebulan itu harus kita cukupkan untuk naik bus di kota aku ini sekitar 1.000 rubel. Mungkin segitu cukup. Tapi aku untuk harga transportasi itu juga kurang tahu lah. Kalian kira-kira sendiri aja sekali naik bus itu sekitar 44 rubel atau sekitar 7 ribuan ya, sekitar segitu. Nanti aku tulis harga pastinya itu berapa di rupiahnya, dan kalian bisa hitung sendiri kira-kira untuk naik transportasi per bulan itu harga bayarnya berapa. Sini untuk students itu kayak aku ada bus gratis dari kampus. Jadi kalau misalkan kita bisa ambil bus gratis, ya aku ambil bus gratis gitu, nggak naik bus biasa yang public transportation itu. Jadi harganya bisa lebih murah lagi. Yang terakhir itu aku mau bahas tentang harga leisure. Jadi kayak hiburan gitu, kita mau ke mana, main kemana, kita harus bayar. Aku di sini itu jarang sih ke tempat kayak misalkan bioskop. Kenapa? Karena filmnya itu bahasa Rusia dan aku nggak paham. So lebih baik nggak usah pergi kan daripada nggak paham. Tapi aku kemarin itu beberapa minggu yang lalu ada ke kebun binatang, dan kalau misalkan kita mau naik apa sih itu yang putar-putar itu guys. Nah kalau misalkan kita mau naik itu harganya kalau nggak salah aku sekitar 400 rubel satu orang, dan harga masuk ke kebun binatangnya itu lupa aku, tapi murah nggak mahal. Jadi kalau misalkan kita itu tipikal orang yang bukan sering ke sinema atau sering ke tempat-tempat yang berbayar gitu, menurut aku nggak terlalu mahal juga. Kenapa? Karena di sini itu banyak tempat-tempat yang gratis. Kecuali kalau misalkan kita sering ke museum atau ke sinema itu ya. Aku itu di sini lebih suka ke tempat-tempat yang kayak Sungai Yenesi itu gratis. Di situ juga ada jembatan cantik gratis, banyak tempat-tempat yang gratis. Tapi terlepas dari itu, menurut aku kalau misalkan kita sering juga ke tempat-tempat yang sinema itu, mungkin bisa kita sediain sebulan itu sekitar 1.000 sampai 2.000 rubel. Itu kalau yang hobinya ke sana. Nah, itu dia guys biaya hidup di Rusia per bulannya di kota aku dan 2 orang.
udah aku sum untuk tinggal di Rusia 2 orang di kota aku itu guys sekitar 40.000 rubel sampai dengan 50.000 rubel atau sekitar 400 sampai 500 dolar. Dan itu udah dapat semuanya menurut aku. So, untuk kalian yang mau tinggal di Rusia, berkeinginan tinggal di Rusia, menurut kalian harga 400 sampai 500 dolar sebulannya udah termasuk semuanya untuk tinggal di Rusia itu murah atau mahal? Kalau di ibu kota udah tentu pasti akan lebih mahal. Dan kalau untuk students tinggal di Krasnoyarsk ini menurut aku akan jauh lebih murah lagi. Apalagi kalau misalkan kita di sini itu udah terdaftar sebagai student sarjana, master atau PhD, kita itu bisa kerja. Jadi akan sangat bisa membantu kita. Apalagi kalau misalkan dapat beasiswa, kan? Menurut aku pribadi itu tuh nggak terlalu mahal. Nah hitungannya kayak kita hidup di luar negeri gitu. Nggak terlalu mahal dibandingkan kita hidup di Eropa, di Amerika, di Australia atau negara-negara lainnya yang menurut aku super sangat mahal. I think that's all for today guys. Video tentang biaya hidup di Rusia semoga bermanfaat dan semoga kalian yang mau tinggal di Rusia, mau studi di Rusia atau mau sekedar liburan ke Rusia, kalian bisa mempersiapkan diri dan semoga sukses guys. Gimana? Menarik kan? Bahwasanya biaya hidup di Rusia itu tidak beda jauh dengan biaya hidup di Indonesia. So, ikuti terus perjalanan aku di Rusia guys and see you in the next video. Bye-bye, baka-baka!